Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu kesempatan yang indah. Kami mau belajar firman Tuhan. Ubah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, melalui firman-Mu. Sepanjang minggu ini kami dapat kekuatan. Kami tahu kami hanya dapat bergantung pada Tuhan saja. Itulah sebabnya Allah berkati hidup kami, berkati firman yang kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara. Tadi pagi saya bahas bahwa darah yang dibubuhkan di kedua tiang pintu dan di atas ambang itu, kalau kita tarik garis, itu salib Yesus. Jadi yang selamatkan anak sulung di dalam rumah-rumah atau keluarga Israel itu adalah Yesus. Mungkin kita bilang bahwa itu kan ada andil saya, kan saya yang taruh darah itu. Ya bisa, saudara taruh darah, saudara bilang saudara punya andil di situ. Tapi kalau Yesus tidak berdiri di pintu, malaikat masuk. Karena darah itu simbol Yesus. Mungkin ada yang main-main, dia bilang, kita cat semua ini pintu. Tidak sesuai dengan gambar salib itu. Maka anak sulung mati di dalam. Pada waktu malam malaikat maut datang. Pesah, ya. Paskah lewat. Kita akan lihat simbol salib juga di bagian yang lain di dalam Alkitab. Di dalam Ka'bah, kalau kita belajar Ka'bah, ada upacara harian, itu dilaksanakan setiap hari. Dan ada upacara tahunan, 1 tahun 1 kali. Jadi ada upacara harian, upacara tahunan. Dan upacara harian itu dilaksanakan setiap hari. Dan sangat teratur. Imam-imam bekerja sangat teratur. Bangsa Israel kapan mereka harus datang ke Ka'bah, itu semua dalam satu sistem yang teratur sekali. Pada upacara harian, domba yang disembelih oleh imam ada 2. Domba pada waktu pagi dan 1 domba juga pada waktu petang. Pagi 1, sore 1. Jadi waktu pagi, saat domba telah disembelih, baru membawa korban ke dalam Ka'bah. Jadi itu domba pertama yang disembelih adalah domba pembuka. Atau upacara pembuka. Lalu kemudian ada upacara penutup dengan domba penutup yang disembelih. Dalam perjanjian lama kita tidak tahu jam berapa domba pagi dan jam berapa domba sore. Tapi dalam perjanjian baru dia nyatakan. Mari kita buka di dalam Markus pasal 15. Markus pasal 15. Kita akan baca ayat 25, 33 dan 34. Ayat 25 katakan, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh sampai jam 3. Ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus mati, jam 3. Jadi tadi saya katakan bahwa
Di perjanjian lama tidak sebutkan jam berapa mulai, jam berapa tutup setiap hari. Tapi di ayat yang kita baca tadi, Yesus menggenapi dan Yesus menunjukkan jam-jamnya. Jadi pagi, di Markus 15:25 katakan hari jam 9. Di sini saya punya jam tangan. Saudara, kita mau buktikan dunia yang Yesus katakan itu benar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Saya ingin jelaskan di dalam peraga ini. Ini jam tangan saya sama dengan jam dinding. Jam kita, semua orang di dunia pakai jam yang modelnya sama. Jam 12 ada di atas, jam 9 ada di sini. Ini samping kanan saya. Lalu kemudian jam 3 ada di samping kiri saya. Jam 12 di atas. Tidak pernah saudara beli jam 12 di bawah. Saudara pergi ke pasar, saudara bilang, Pak, boleh kasih saya yang jam 12-nya di bawah. Tidak pernah saudara. Jam 12 itu selalu di atas. Dan saudara pasang jam dinding di rumah, tidak pernah saudara taruh jam dinding jam 12-nya di bawah. Jam 12 selalu ada di atas. Mari di dalam simbol ini saudara kita gampang saja. Kalau kita tarik garis di pintu tadi, kita tarik garis di jam dinding ini. Jam 9 ke jam 3. Jam 12 ke bawah. Maka ada gambar apa yang saudara lihat di jam ini? Sama dengan di pintu tadi. Yang saudara lihat di pintu itu adalah salib. Padahal lebih 1500 tahun nanti. Kerajaan Roma yang berkuasa tahun 168 sampai 457. Lebih kurang 600 tahun dia berkuasa. Di zaman itu, di zaman Roma, baru orang dihukum salib. 1500 tahun sebelumnya tidak tahu tentang itu. Tapi salib sudah ada sejak Paskah. Orang tidak lihat kayu salib di situ, tapi titik-titik darah itu adalah salib. Dan saudara lihat jam dinding, jam tangan ini salib, saudara. Kadang kita pakai kalung di sini, kalung salib. Tapi jangan lupa, saudara pakai jam saja ini, saudara pakai salib. Ini simbol, salib ini adalah simbol. Tidak jam-jam yang sembarang, saudara. Oke, saya berikan kesimpulan. Bahwa kita hanya luput dari kehidupan dunia yang fana ini karena salib Yesus Kristus. Semua orang di dunia yang pasang jam dinding, saudara, dia pasang salib. Mau agama apa saja. Di dunia ini. Jam dinding ini menunjukkan salib itu ada di mana-mana. Biarlah kiranya kita hari ini dalam renungan tutup sabat ini bergantung kepada Yesus yang dalam simbol salib dan dalam simbol darah yang dicurahkan untuk kita. Dengan begitu kita luput dari semua mara bahaya dunia ini, dan kalau kita boleh ada di dalam kerajaan. Mungkin itu yang dapat saya bagi pada saat ini. Sekali lagi, benar kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa semua orang di dunia, agama apa saja, ketika dia gantung jam dinding, atau dia pakai jam, pasti sama modelnya. Maka dia sementara meletakkan salibnya di dalam hidupnya. Maka benar kata Yesus, hanya Yesus. Tidak ada di orang lain, saudara. Tidak ada pada siapapun jalan kebenaran dan hidup itu. Hanya melalui Yesus Kristus saja. Saudara puasa, saudara berdoa, saudara datang kepada Yesus. Saudara meditasi Alkitab, saudara datang kepada Yesus. Dan sore ini kita kabarkan kepada seluruh dunia. Mari datang kepada Yesus. Oleh karena hanya melalui Yesus saja jalan keselamatan itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tutup hari Sabat kita ini dengan dalam
dengan menyanyikan satu lagu dan kemudian kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan lagu nomor 45. Lagu Sion 45, telah hampir malam, kita akan nyanyikan semua bait. Baik, mari kita sediakan hati kita, serahkan hidup kita di penutupan sabat ini dengan menyanyikan lagu ini, lalu kita akan mohon berkat daripada Tuhan. Saudara boleh siapkan hati kita untuk kita mohon Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Jika dalam pembawakan renungan ada yang kurang, Tuhan kiranya yang menyempurnakan. Telah hampir malam, mari ya Tuhan, sertai aku, beri perhentian, karena ku harap hanya padamu, Yesus penolong, tinggal sertaku. Betapa singkat hidup manusia, akan lenyaplah perkara dunia, tapi kekalah Tuhanku itu senantiasa tinggal sertaku. Sertai aku sepanjang jalan, agar ku dapat kalahkan setan dalam cobaan. Ya Tuhan, bantu Engkau tinggal sertaku. Bersama Tuhan lenyaplah takut segera berlalu. Hai maut dan kubur, mana sengatmu? Jikalau Tuhan tinggal sertaku. Mari buka hati dan tangan saudara untuk terima berkat Tuhan di penghujung sabat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di penutupan sabat ini, di mana kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan ajaib dalam hidup kami. Mulai pembukaan sabat sampai pada penutupan sabat pada saat ini. Kami melaksanakan hari sabat berbeda dengan sabat-sabat sebelumnya, di mana hari ini kami terpisah-pisah, ibadah di rumah masing-masing. Dalam teknologi kami boleh dipersatukan dalam live streaming. Tapi ada umat-umat Tuhan yang terpisah-pisah. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan. Dalam keadaan dunia wabah virus corona ini, tapi kami terus dikuatkan mulai buka sabat sampai tutup sabat. Rasanya kami tidak mau tinggalkan hari sabat. Tapi Tuhan, sabat ini sudah berlalu dengan matahari terbenam di bagian barat. Bapa di surga, kami meyakini bahwa apa yang sudah terjadi pada sabat ini, yang sudah kami lakukan, biarlah itu semua membawa berkat besar dalam hidup kami.
Kami semakin kuat, semakin yakin akan keberadaan Tuhan di samping kami. Terima kasih untuk ibadah yang dilaksanakan oleh kantor Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Khotbah dari Pendeta Jotam Bindosano menguatkan semua umat Tuhan di Uni Timur atau siapa saja yang mengikuti. Tuhan, biarlah kiranya Engkau datang segera menjemput kami pulang ke rumah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk seminar sore ini yang hamba bawakan. Terima kasih pula untuk renungan tutup Sabat. Biarlah kami selalu berpaut kepada Yesus. Yesus katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Benar kata Yesus. Karena di mana-mana di seluruh dunia ini, simbol salib Yesus Kristus itu selalu ada pada setiap rumah, pada setiap tempat ibadah dari agama apa saja. Salib itu ada di sana. Kami yakin Tuhan, kata-kata Engkau, bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus Kristus saja, tidak ada nama lain di atas dunia ini. Orang bisa datang kepada Bapa, kepada keselamatan yang dijanjikan itu. Beserta dengan kami sepanjang minggu pekerjaan. Kami tidak tahu apa yang jadi, tapi kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang terpisah-pisah. Suami terpisah dengan istri, orang tua terpisah dengan anak-anak oleh karena lockdown yang terjadi. Hamba doakan anak-anak yang ada di Selapur. Mereka rindu mau pulang tapi ada ditutup bandara di Sentani. Tuhan buka jalan yang terbaik agar mereka boleh pulang segera bertemu dengan orang tua mereka. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara yang ada di Timika. Ada yang di kota Timika, suami yang bekerja di Tembagapura dan terpisah tidak dapat bertemu. Tapi Allah mempersatukan kami di dalam doa. Biarlah kiranya Tuhan ditinggikan. Di dalam semua yang kami alami wabah virus corona ini, Allah ditinggikan. Umat-umat lebih berserah. Lebih banyak lagi orang yang berseru nama Tuhan di sepanjang Sabat ini. Dan nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Semua aktivitas kami yang mungkin terhenti akibat virus corona, Tuhan turut campur tangan agar kami boleh enjoy. Dan dalam perjalanan hidup kami di minggu ini, Tuhan beserta dengan kami. Kami minta Tuhan, kami mohon, biarlah wabah virus corona ini segera berlalu. Dan aktivitas-aktivitas dapat berjalan kembali, lebih utama aktivitas penginjilan. Bapa di surga, inilah doa kami. Letakkanlah tangan-Mu yang kami tidak lihat di atas kepala kami masing-masing. Dan biarlah janji berkat keimamatan dari sorga boleh menjadi bagian kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Haleluya, haleluya. Mari kita semua berkata, amin. Baik, selamat minggu bekerja. Tuhan kiranya memberkati kita. Stay at home. Jaga kesehatan, makan yang baik. Hindari keramaian, rajin cuci tangan. Jaga jarak dengan orang. Walaupun dengan orang kita jaga jarak sosial, lewat Facebook, lewat media sosial ini kita bisa berkomunikasi. Apabila ada yang kurang dari penyampaian pekabaran sore hari ini, saya mohon maaf. Dan kalau acara ini baik untuk saudara-saudara, kiranya pujian itu datang kepada Tuhan, bukan kepada saya. Biarlah apa yang saya bagikan boleh menjadi berkat bagi streaming ini. Sekali lagi, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung bersama-sama. Semoga lewat streaming ini boleh membawa berkat kita semua. Kalau virus corona, wabah ini sudah berakhir, kita akan bertemu. Kita akan bertemu dan banyak kesaksian yang boleh kita bagikan. Sampai jumpa di streaming ibadah yang lainnya. Tuhan kita semua. Shalom.